Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Dengan mata kuliah Akuntansi Internasional dengan bab Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga yang diampu oleh Ibu Susana Himawati, SEMSI. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama, Linda Novitasari, dengan NIM 2018-12026, yang kedua Ita Fitriani dengan NIM 2018-12124, yang ketiga Iza Nurul Nafiah dengan NIM 2019-12016, yang keempat yaitu Khairinida dengan NIM 2019-12137. Izin memaparkan materi. Pelaporan keuangan dan perubahan harga saham. Definisi perubahan harga. Perubahan dalam harga uang atas barang dan jasa merupakan karakteristik yang terpisah dalam bisnis internasional. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Yang pertama, kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi, sedangkan penurunan harga disebut deflasi. Daftar istilah akuntansi inflasi. Yang pertama, atribut, karakteristik suatu pos yang diukur untuk keperluan akuntansi. Yang kedua, penyesuaian biaya kini, nilai penyesuaian aktiva untuk perubahan dalam harga tertentu. Yang ketiga, perubahan dalam kekayaan, jumlah aktiva bersih suatu perusahaan. Yang keempat, mekanisme penyesuaian, manfaat berupa keuntungan daya beli pemegang saham. Yang kelima, ekuivalensi daya beli umum, jumlah uang yang telah disesuaikan terhadap perubahan dalam tingkat harga umum. Yang keenam, laba dan rugi pembelian umum. Yang ketujuh, mata uang tetap biaya historis. Yang kedelapan, keuntungan kepemilikan suatu investasi. Yang kesembilan, hiperinflasi, inflasi yang sangat besar terjadi pada saat tingkat harga umum dalam suatu perekonomian. Yang kesepuluh yaitu inflasi, kenaikan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Laporan keuangan dapat memiliki potensi untuk menyesatkan selama periode perubahan harga. Nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Laba yang dinilai lebih pada gilirannya akan menyebabkan sebagai berikut. A. Kenaikan dalam proporsi pajak. B. Permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. C. Permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi daripada pekerja. D. Tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah. Hal ini selanjutnya mempersulit pembaca laporan untuk membandingkan kinerja bisnis. Oleh karena itu, mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit berguna dilakukan karena 1. Pengaruh perubahan harga sebagian bergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan. 2. Mengelola masalah yang ditimbulkan oleh perubahan harga tergantung pada pemahaman yang akurat atas masalah tersebut. 3. Laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan harga lebih mudah dipercaya apabila kalangan usaha menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut. D. Jenis penyesuaian inflasi. Setiap jenis perubahan harga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ukuran-ukuran posisi keuangan dan kinerja operasi suatu perusahaan dan ditimbulkan oleh adanya tujuan-tujuan berbeda yang tersembunyi. Akuntansi untuk laporan keuangan atas perubahan tingkatan harga umum disebut sebagai model daya beli konstan biaya historis. E. Penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli disebut sebagai mata uang konstan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan sedemikian rupa disebut sebagai jumlah nominal. Oleh karena itu, jumlah nominal harus disesuaikan untuk perubahan-perubahan dalam daya beli umum uang agar
dapat ditandingkan dengan transaksi di tahun berjalan. Indeks harga. Perubahan harga umum diukur dengan indeks tingkat harga dalam bentuk jumlah P1 Q1 atau jumlah P0 Q0, di mana P harga suatu barang tertentu dan Q kuantitas yang dikonsumsi. Suatu indeks harga adalah rasio biaya. Penggunaan indeks harga. Angka indeks harga digunakan untuk mentranslasikan jumlah yang dibayarkan selama periode terdahulu menjadi ekuivalen daya beli pada akhir periode. Objek penyesuaian tingkat harga umum. Secara tradisional, laba merupakan bagian dari kekayaan perusahaan, yaitu aktiva bersih, yang dapat ditarik oleh perusahaan selama suatu periode akuntansi tanpa mengurangi kekayaan hingga di bawah posisi awal. Dengan konsumsi, tidak ada investasi atau penarikan tambahan oleh pemilik selama periode tersebut. F. Penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek utama, yaitu 1. Aktiva tetap dinilai berdasarkan kini, bukan biaya historis, oleh karena aset pada dasarnya sama dengan nilai diskonto kini dari arus kas di masa depan. Pendukung model biaya ini berpendapat bahwa nilai kini memperlihatkan secara lebih baik pengukuran pendapatan dan potensi arus kas perusahaan di masa depan kepada pembaca laporan keuangan. 2. Laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode tanpa pertimbangan komponen pajak, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal fisik perusahaan. Biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Opsi pelaporan ketiga yang bertujuan untuk menerangkan perubahan harga ini menggabungkan karakteristik model umum dan model biaya kini. Pengukuran ini yang disebut sebagai model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga menggunakan indeks harga umum maupun khusus. Grup modelo diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan disajikan ulang sebagai berikut. Yang pertama yaitu persediaan, kedua harga pokok penjualan, yang ketiga aktiva, yang keempat depresiasi, yang kelima penyajian ulang ekuitas pemegang saham, yang keenam ketidakcukupan dalam penyajian ulang ekuitas pemegang saham, yang ketujuh hasil dari kepemilikan aktiva non-moneter, dan yang kedelapan yaitu akumulasi hasil moneter ekuitas. G. Sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi. Beberapa negara bereksperimen dengan pendekatan akuntansi inflasi yang beragam. Yang pertama yaitu Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 33 berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Banyak pengguna dan penyusun informasi keuangan yang telah sesuai dengan SFAS nomor 33 menemukan bahwa yang pertama, pengungkapan ganda yang diwajibkan oleh FASB membingungkan, dan yang kedua, biaya untuk penyusunan pengungkapan ganda terlalu besar, dan yang ketiga, pengungkapan daya beli konstan biaya historis tidak terlalu bermanfaat bila dibandingkan dengan biaya kini. 2. Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris atau Accounting Standard Committee (ASC) menerbitkan pernyataan standar praktik akuntansi SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 dalam dua hal, yaitu yang pertama, standar AS mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini. SSAP 16 mengadopsi bahwa metode biaya kini untuk pelaporan eksternal. Yang kedua, penyesuaian inflasi AS berpusat pada laporan laba rugi. Laporan biaya kini di Inggris mewajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini, beserta catatan penjelasan. Standar di Inggris memperbolehkan 3 pilihan pelaporan, yaitu
menyajikan akun-akun biaya kini sebagai pelapor keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya historis. Yang kedua, penyajian akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya kini. Dan yang terakhir, penyajian akun-akun biaya kini sebagai satu-satunya akun yang dilengkapi dengan informasi biaya historis yang memadai. Badan Standar Akuntansi Internasional IAS 29 melaporkan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi mewajibkan dan bukan hanya merekomendasikan penyajian ulang informasi laporan keuangan utama. Perusahaan pelapor juga harus mengungkapkan satu fakta bahwa penyajian ulang atas perubahan daya beli umum unit pengukuran telah dilakukan. Model penilaian aset yang digunakan dalam laporan utama, identitas tingkat indeks harga per tanggal neraca. Berikut pergerakan selama tahun pelaporan. 4. Laba atau rugi moneter bersih tahun berjalan. Hal-hal terkait inflasi. Para analisis harus memperhatikan hal-hal berikut saat membaca laporan yang disesuaikan dengan inflasi. 1. Apakah pengaruh inflasi saat diukur secara lebih baik oleh dolar tetap atau biaya kini? Perlakuan akuntansi untuk laba dan rugi inflasi. Akuntansi inflasi asing, pengaruh gabungan dari tingkat inflasi dan bursa efek. Laba rugi inflasi, perlakuan terhadap laba rugi atas pos-pos moneter, merupakan isu kontroversial. Survei yang dilakukan terhadap praktik-praktik berbagai negara menunjukkan keragaman yang penting dalam hal ini. Laba dan rugi modal. Akuntansi untuk biaya kini membagi total laba menjadi dua bagian. 1. Laba operasi. 2. Keuntungan yang belum direalisasi yang timbul dari kepemilikan aktiva moneter dengan nilai pengganti yang meningkat bersama dengan inflasi. Akuntansi inflasi di luar negeri. Prosedur menyesuaikan tingkat harga lebih disukai berikut ini. Sajikan ulang laporan keuangan seluruh anak perusahaan baik domestik secara spesifik asing dan laporan induk perusahaan untuk mencerminkan perubahan dalam harga spesifik. 2. Translasi akun-akun seluruh anak perusahaan di luar negeri ke dalam nilai ekuivalen mata uang domestik dengan menggunakan suatu nilai konstan. 3. Menghindari kejatuhan ganda. Pada saat menyajikan ulang akun-akun luar negeri terhadap inflasi di luar negeri, seorang harus berhati-hati untuk menghindari apa yang disebut sebagai kejatuhan ganda. Contoh akuntansi persediaan berikut ini menunjukkan hubungan antara inflasi dan translasi mata uang luar negeri. Menggunakan metode penilaian persediaan FIFO dan melakukan translasi persediaan ke dalam dolar dengan kurs ini, kita mengasumsikan beberapa hal berikut ini. Inflasi negara lokal adalah 20% selama tahun yang baru saja berakhir. Inflasi di AS adalah sebesar 6% selama tahun tersebut. Kurs nilai pembukuan pada tanggal 1 Januari adalah LC sama dengan S1,00. Kurs nilai tukar penutupan pada tanggal 31 Desember adalah LS0,88. Devaluasi mata uang selama tahun untuk mempertahankan paritas daya beli ada 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.